اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، Alhamdulillah Rabbil Alamin yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali, untuk saling bersilaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saling menasihati satu sama lain. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Di antaranya adalah termasuk juga nikmat Allah telah memberikan pada kita semua hidayah. Hidayah datang ke sebuah majelis ilmu. Karena datangnya kalian ke tempat ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang menginginkan hidayah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mendapatkan hidayah. Begitu banyak orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan kepada majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, untuk membersihkan hati kita, untuk kemudian meluruskan amal ibadah kita, supaya kita bisa beribadah secara lebih baik lagi. Ala basirah. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi tazkiyatun nufus wa tarbiyatuha, karya Dr. Ahmad Farid. Kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai pembukaan. Jadi kemarin belum masuk ke pembahasan utama, baru sekitar pembukaan saja. Kita kemarin telah membahas 5 alasan, 5 sebab kenapa kita mempelajari tazkiyatun nufus. 5 sebab kenapa kita mempelajari sarana-sarana pensucian jiwa. Karena 5 sebab kenapa kita mempelajari pembahasan akhlak. Kemarin sudah kita sebutkan 5 sebab ini, dengan harapan kita semakin semangat untuk belajar. Kita semangat untuk semakin tergugah hati kita untuk mendengarkan dengan baik dan mengamalkannya. InsyaAllah hari ini adalah kita akan mulai masuk ke pembahasan kita, yaitu dengan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Itu Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa. Kalau anak kemarin lihat di mana pamflet, pensucian. Pensucian dengan penyucian itu beda. Kalau penyucian jiwanya itu dicuci pakai rinso, pakai, ya enggak? Penyucian dengan pensucian beda ya, wah. Pensucian bukan penyucian. Pensucian jiwa, wa tarbiyatuha, dan bagaimana cara kita untuk mendidik jiwa kita, mendidik nafsu kita supaya tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqarriruhu ulama'us salaf, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi para ulama telah menetapkan cara-cara mensucikan jiwa kita. Ada banyak cara, tetapi telah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya, sangat sedikit ulama dari kalangan ahlu sunnah yang berbicara mengenai tazkiyatun nufus. Yang justru banyak adalah ulama-ulama yang secara umum pemikiran mereka menyimpang. Seperti kemarin telah Anda sebutkan, salah satunya adalah bagaimana Sufyan Ats-Tsauri berguru kepada Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, salah seorang tokoh Al-Mu'tazilah. Amr bin Ubaid terkenal dengan akhlak yang mulia, zuhud, kemudian ibadahnya bagus sekali, bermuamalah juga dengan orang lain juga bisa bermuamalah dengan cara yang sangat indah. Akan tetapi kemudian dia juga sering berbicara mengenai tazkiyatun nufus, dan sangat jarang dari ulama ahlu sunnah yang berbicara mengenai tazkiyatun nufus. Yang paling banyak seperti kita tahu adalah seperti halnya
Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kemudian gurunya Imam Ibn Taimiyah, dan yang gak kalah adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kitab ini dikarang oleh Dr. Ahmad Farid, yang beliau ringkas dari kitabnya tiga imam ini. Dari kitab-kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari kitab-kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, dan dari kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Yang dalam pembukaannya Dr. Ahmad Farid menjelaskan kenapa dia, latar belakang dia kemudian menulis kitab ini. Ada banyak sebab. Salah satunya adalah bahwa kitab yang berbicara mengenai tazkiyatun nufus secara umum itu mujaladnya besar-besar. Jadi bukan kitab tipis-tipis gitu, tapi kitabnya besar-besar. Itu yang pertama. Masalah yang pertama. Jadi hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki bekal yang berlebih dalam keilmuan mereka, atau orang-orang memiliki semangat yang besar untuk mempelajari syariat ini. Sehingga beliau rahimahullah taala, hafizahullah taala, menilai diperlukannya kitab tazkiyatun nufus yang berbicara secara umum, yang kemudian besarnya dia terlalu besar. Jadilah kitab ini yang kita pegang. Yang kedua, sebab kedua adalah karena pada umumnya kitab yang berbicara masalah tazkiyatun nufus dipenuhi dengan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis maudhu. Dipenuhi dengan hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah. Oleh sebab itu dalam kitab ini Dr. Ahmad Farid juga memilih beberapa hadis yang sekiranya bisa dipakai untuk berhujjah dalam masalah ini. Dan itulah sebab-sebab dari sekian banyak sebab yang beliau sebutkan mengenai kitab ini. Kemudian secara umum bahwa ada beberapa masalah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang masalah pertama adalah mungkin kita akan mempelajari mengenai masalah ikhlas. Bagaimana seseorang mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seseorang bisa mensucikan hatinya tanpa adanya perasaan ikhlas. Dan ikhlas sangat terkait dengan masalah tauhid. Jadi yang namanya pensucian jiwa sangat terkait dengan pembahasan tauhid. Jadi jika tauhid seseorang benar, maka insya Allah akan lebih mudah bagi orang tersebut untuk mensucikan jiwanya. Dan tauhid adalah, pembenaran tauhid adalah salah satu sebab yang paling utama dalam mensucikan jiwa seseorang. Tanpa tauhid yang benar mustahil sebuah jiwa bisa disucikan. Inti dari tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, adalah bagaimana membuat jiwa kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Tunduk pada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah inti dari tazkiyatun nufus. Ketika kita mendengar Allah berfirman, ketika kita mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika jiwa kita sudah suci, jiwa kita sudah bersih, jiwa kita sudah kita luruskan, akhlak kita sudah kita luruskan, maka dengan mudah kita akan menerimanya. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'ana, saya dengar dan saya taat. Karena jiwanya bersih, karena jiwanya telah dibersihkan, diluruskan. Itulah inti dari tazkiyatun nufus ini. Lalu bagaimana mungkin jika tauhidnya tidak benar, jiwanya akan bisa diluruskan? Tidak akan bisa mungkin. Mustahil sekali. Bagaimana mungkin seseorang bisa tunduk pada syariat Allah, tersucikan jiwanya, jika keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah salah? Sudah mustahil. Dia meyakini bahwa di alam semesta ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajar tazkiyatun nufus, jiwanya tidak akan pernah bersih. Atau dia meyakini bahwa bolehnya beristighatsah. Ketika kita ditimpa sebuah bencana, kemudian kita meminta agar diangkat bencana tersebut. Bolehnya beristighatsah pada selain Allah. Kemudian dia mempelajari tazkiyatun nufus, tidak akan
lalu dia beristi'anah kepada selain Allah, kerjanya beristi'anah pada selain Allah, maka dia tidak akan pernah bisa mensucikan jiwanya selama tauhidnya tidak benar. Maka di sini kemudian muallif menyebutkan pembahasan pertama adalah masalah tauhid, yaitu masalah ikhlas. Dan termasuk dari bagiannya adalah beliau juga menyebutkan beberapa athar, beberapa perkataan dari para ulama mengenai pentingnya ikhlas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah kita maupun dalam muamalah. Kemudian setelah berbicara masalah ikhlas, kita juga insyaallah akan berbicara masalah niat. Karena namanya ikhlas dengan niat tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena seorang bisa dikatakan ikhlas dengan cara apa? Dari hatinya. Karena ikhlas adalah bagian dari amalul qalb, perbuatannya hati. Begitu juga niat. Niat itu letaknya ada di hati. Jadi saling terkait satu sama lain. Setelah berbicara ikhlas, kita berbicara niat. Setelah berbicara niat, kita berbicara keutamaan ilmu, fadilatul ilmi wa ta'lim. Keutamaan dari ilmu dan keutamaan dari kita mempelajari sebuah ilmu. Karena yang namanya proses tazkiyatun nufus ya ikhwah, itu adalah sebuah proses yang sifatnya seperti kita menaiki sebuah tangga. Tidak bisa kita menaklukkan jiwa kita, tidak bisa kita menaklukkan hati kita, tidak bisa kita menaklukkan jiwa dan raga kita untuk tunduk dalam syariat Allah secara langsung. Tidak akan bisa. Kita harus menaklukkannya sedikit demi sedikit. Dan supaya mudah proses penaklukan tadi, kita harus membekali jiwa kita, membekali diri kita dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa menaklukkan jiwa kita tanpa ilmu. Kalau kita mau menaklukkan, misalnya ada perang nih. Ada perang misalnya, orang mau menaklukkan musuhnya, butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Butuh ilmu mengenai strategi perang. Butuh ilmu mengenai keadaan dari lawan yang akan kita hadapi. Itu penting. Dan berbagai macam hal yang harus kita ketahui. Kalau kita melawan orang lain butuh ilmu, gimana kita melawan diri sendiri? Kita juga butuh ilmu. Oleh sebab itu perlunya kita belajar dan terus belajar. Belajar tanpa ada batas waktu dan tanpa ada batas usia. Minal mahdi ilallah. Dari kita dari buayan sampai kita masuk ke dalam liang kubur, tidak akan pernah berhenti. Fadilatul ilmi wa ta'lim. Keutamaan dari ilmu dan keutamaan dari orang mempelajari sebuah ilmu. Kemudian setelah itu kita insyaallah akan masuk ke anwa'ul qulub wa aqsamihi. Macam-macam hati dan jenis-jenisnya. Sungguhnya hati manusia ada macam-macamnya. Dan bagaimana bermuamalah dengan macam-macam hati itu akan kita bahas nanti. Kemudian kita juga membahas insyaallah mengenai alamatul maradil qalbi wa sihhati. Kemudian ada tanda-tanda bahwa hati kita sakit. Selama ini kita mungkin merasa bahwa hati kita sehat, tetapi pada hakikatnya sakit. Kenapa? Karena kita tidak memahami tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu ada tanda-tandanya. Sampai kemudian ketika masuk sholat misalnya ada tanda-tandanya tidak? Ada. Masuk sholat zuhur dengan tanda bahwa matahari telah mencapai kabidus sama, tepat tadi di atas kepala kita. Kemudian masuk waktu sholat maghrib ketika bulatan matahari telah benar-benar tenggelam ke dalam ufuk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Termasuk Allah telah menjadikan hati yang sakit ada tanda-tandanya. Allah menjadikan sebuah hati yang sehat ada tanda-tandanya. Insyaallah kita akan mempelajarinya. Kemudian kita juga mempelajari mengenai asbabul maradil qulub, sebab-sebab sakitnya hati. Ada banyak sebab yang menjadikan hati kita sakit. Apa saja? Ada waktunya. Ada juga sumumul qalbi al-arba'ah. Ada racun-racun hati, 4 racun hati
yang harus kita jauhi. Dan ada banyak sekali masalah yang akan kita hadapi nantinya, yang akan kita dapatkan di pembahasan dalam kitab ini. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Sungguhnya tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan masalah ikhlas. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, sangat terkait dengan masalah ikhlas. Seperti yang telah Anda sebutkan di depan tadi. Karena tazkiyatun nufus sangat terkait dengan masalah tauhid dan ikhlas. Karena ikhlas dikatakan oleh para ulama, para ahli bahasa. Ikhlas dalam bahasa Arab tersusun dari 3 komponen utama. Dari huruf kha, huruf lam, dan huruf sha. Maknanya apa? Jika 3 huruf ini terkumpul dalam sebuah kalimat, maknanya tidak akan lepas, akan pernah jauh dari tanqiyatus syai' wa tadhibihi. Tanqiyatus syai', mencucikan sesuatu, wa tadhibihi, dan kemudian meringkas sesuatu. Jadi ini ikhlas, mencucikan sesuatu apa saja. Pada jika kha, lam, dan shad bertemu adalah artinya adalah mensucikan, memurnikan, menjadikan sesuatu menjadi murni. Itu disebut ikhlas. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. Jadi setiap kata pasti ada penyusun utama. Dan penyusun utama, huruf penyusun utama. Biasanya 3 huruf penyusun utama. Jika dia bertemu huruf tersebut, atau 2 atau 3 huruf tersebut, maka maknanya nggak akan jauh dari makna aslinya. Seperti contohnya selain makna khalasa tadi, contoh kalimat jim dan nun misalnya jika bertemu. Jim dan nun jika bertemu menunjukkan makna al-khafa was-sitr, sesuatu yang tersembunyi yang tidak nampak. Oleh sebut disebut jin. Artinya apa? Sesuatu yang tidak nampak, makhluk tidak nampak. Begitu juga janin. Janin adalah bahasa Arab yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia. Janin tersusun dari kalimat utama jin dan nun. Kenapa disebut janin? Janin itu apa sih? Janin itu apa? Kok jadi bingung kan? Janin yang ada di dalam perut seorang wanita hamil. Kenapa disebut janin dalam bahasa Arab? Karena gak nampak. Begitu juga al-junun, orang yang gila. Kenapa disebut junun? Karena akalnya tertutup, gak nampak. Itulah kehebatan bahasa Arab. Begitu kalimat shin, ra, dan kaf yang membentuk kalimat syirk. Ketika kita menjadikan sesembahan selain Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat shin, ra, dan kaf menunjukkan didul witr, sesuatu yang lawan dari sesuatu yang witr. Maka disebut syirk. Atau disebut al-musyarakah. Jadi ketika seorang ada seseorang bekerja sama satu sama lain disebut musyarakah. Ada disebut syarikah, perusahaan. Karena perusahaan pada umumnya dibentuk dari banyak individu. Jadi bukan oleh satu orang saja. Dan banyak sekali buktinya. Kembali ke masalah ikhlas. Di sini mu'allif menyebutkan dengan beberapa banyak sekali. Anda nggak akan membaca kata per kata, akan tapi secara umum saja. Karena target Anda satu hari adalah satu pembahasan. Insyaallah kita akan selesaikan materi ikhlas. Ikhlas apa yang pertama, masalah pertama. Anda bagi menjadi beberapa masalah.
Pembahasan masalah ikhlas ada beberapa masalah dalamnya. Masalah pertama adalah ta'riful ikhlas. Makna dari ikhlas itu apa sih? Di sini muallif hafizahullah taala menyebutkan beberapa definisi dari kalimat ikhlas. Yang pertama adalah kata muallif, al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'ib. Itu mensucikan qasd ditaqarrub. Yang mensucikan atau kemudian ketika seseorang memiliki sebuah qasd, sebuah keinginan, sebuah niat untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia melepaskan niatnya tadi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari segala bentuk kekotoran-kekotoran. Terkadang kita sholat. Orang sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang sholat tujuannya adalah karena ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang diri kita memasukkan sesuatu yang merusak niat kita, merusak keikhlasan kita. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Misalnya kita sholat, rakaat pertama, masya Allah ikhlas. Masuk rakaat kedua, calon mertua datang, sholat di sebelah kita. Sholat yang pertama tadi 1 rakaat kita jalani 2 rakaat. Rakaat kedua, rakaat pertama jalani 2 menit. Cepat banget. Rakaat kedua karena ada calon mertua duduk sebelah kita. Sholatnya rakaat kedua jadi 10 menit. Bacaannya panjang banget. Artinya apa? Memasukkan kotoran ke dalam diri kita. Yang tadi ada itu sebuah amal ibadah, lalu kita masukkan pada orang, kemudian tidak masukkan sesuatu yang mengotori diri kita, itulah meniadakan keikhlasan kita. Oleh sebab itu dimaksud dengan ikhlas adalah tajrid qasdi taqarrubi ila Allah an jami'i syawa'ib. Kita melepaskan segala niat yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kotoran-kotoran. Baik yang berupa riya, baik yang berupa sum'ah. Karena sebenarnya kotoran tadi akan sedikit atau banyak akan mengotori jiwa kita. Oleh sebab itu yang pertama dibahas adalah masalah ikhlas dan ikhlas. Atau yang mengatakan di sini huwa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fi ta'ah. Jadi kita ifradullah menjadikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bil qasdi, dengan niat kita fi ta'at, dalam amalan ketaatan kita. Artinya apa? Ketika kita beramal menjalankan ketaatan jalan Allah, kita niatkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas. Atau kata Syekh di sini, wa nisyanu ru'yatul khalqi bidawamin nazar ila al-khaliq. Kita ketika berbuat atau beribadah atau apa saja berbuat baik, kita lupakan pandangan masyarakat dan kita mengharapkan keriduan dan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Karena terkadang kita melakukan sesuatu karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang sedekah 500. Habis sedekah 500, contohnya apa lagi nih? Calon mertua aja lagi ya. Belum ada nikah. Calon mertua datang nih. Udah keluarin aja 10.000. Kasih fakir miskin. Terkadang karena sebab itu. Yang pertama adalah ikhlas, maka Allah akan menerimanya. Yang kedua, walaupun besar, karena tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya amalan-amalannya sebagai haba'an mansura. Bagaimana debu yang berdebangan, tidak ada berguna sama sekali. Itulah beberapa definisi dari ikhlas yang disebutkan oleh muallif. Itu masalah pertama. Masalah kedua, muallif menyebutkan mengenai ahammiyatul ikhlas. Arti penting dari ikhlas itu sendiri. Apa sih arti penting dari ikhlas?
ketika diamalkan oleh seorang manusia, ketika ikhlas tersebut diamalkan oleh seorang hamba, pentingnya di mana? Dia menanamkan sebuah keikhlasan dalam dirinya. Ada banyak pentingnya. Yang pertama adalah al-ikhlasu syartu liqabulil amal salih al-muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah syartun liqabulil amal salih. Amalan kita tidak akan pernah diterima kecuali dengan ikhlas, ya Allah. Amalan kita tidak akan pernah diterima kecuali dengan ikhlas. Karena amal kita diterima rukunnya dua. Itu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah muwafaqah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan apa yang telah digariskan, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang beramal ikhlas karena Allah akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka amalan tidak akan pernah diterima. Jika sebaliknya ada seseorang beramal kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah akan tapi tidak ikhlas, maka tidak akan pernah diterima. Contohnya apa? Ada orang misalnya berhaji, musim haji, Anda contohkan berhaji. Orang berhaji, Anda yakin yang berhaji macam-macam niatnya, ya enggak? Dan niat yang paling banyak adalah yang mungkin mencari gelar haji. Karena dia Anda alami sendiri. Ketika beberapa tahun yang lalu Anda jadi pembimbing haji di Madinah. Ketika di Mekah ada seorang ibu tua. Ada beberapa rombongan. Kemudian kan kasihan ibu-ibu ya, udah tua. Ditanya, "Bu, udah tawafnya udah 7 kali belum?" Kan tawaf adalah salah satu rukun dari haji. Tawaful ifadah. Tanpa tawaf haji yang enggak sah. Maka kita banyak mengingatkan tawaf 7 kali, enggak boleh kurang. Tawafnya udah 7 kali belum? Jawabnya kita aja, udah baru 1. Loh, kok enggak didesain 7? Udah yang penting tawaf aja. Kok saya pulang ke Indonesia, saya dipanggil Bu Haji. Itu luar biasa. Jadi walaupun dia tawaf sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, akan tapi kalau tidak ikhlas, ya ikhwah, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia ikhlas melakukan sebuah perbuatan akan tapi tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka tidak akan pernah diterima. Contohnya misalnya, waliyadzubillah, ada seorang wanita hamil di luar nikah. Ada apa enggak kira-kira? Banyak. Hamil di luar nikah. Biasanya kalau hamil di luar nikah panik enggak? Panik orang tuanya. Panik orang tuanya. Yang menghamili kabur. Si wanitanya cemas, orang tuanya gundah gulana. Kemudian datang pahlawan kesiangan. Bapak, Ibu, karena saya dulu sempat naksir sama putri Bapak. Berhubung sekarang hamil, yang menghamili pergi entah kemana. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya menikahi putri Bapak. Gimana kira-kira? Walaupun dia ikhlas seikhlas-ikhlasnya, kemudian diuji dengan lie detector misalnya, penguji benar dia bohong apa enggak, ternyata benar. Dan ada piagamnya di atas materai bahwa saya ikhlasnya. Tapi kalau tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, kira-kira diterima tidak? Tidak. Bahkan pernikahannya adalah pernikahan yang batil. Kenapa? Karena pernikahan yang dilakukan ketika ketika seseorang dalam masa hamil. Ketika seorang hamil, maka tidak boleh dilakukan akad nikah. Atau ketika seorang dalam masa iddah, tidak boleh adanya akad nikah. Dan nikahnya adalah batil. Artinya apa? Dia berzina seumur hidupnya. Jadi dua syarat ini harus ada.
ikhlas dan mutaba'ah. Kita ikhlas mengikhlaskan niat kita karena Allah dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal kita bisa terima. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati dengan sebuah tujuan ikhwah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling benar amalannya, yang paling baik amalannya. Lalu Syekhul Islam Fudail bin Iyad Al-Khurasani, mungkin kita tahu Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang dia adalah mantan perampok, mantan maling, mantan perampok, mantan gorong dan sebagainya. Akan tapi Allah memberikan hidayah pada dirinya, berikan hidayah dan menjadikannya seorang ulama. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam syiarnya mensifati dia sebagai Syekhul Islam Abu Ali Fudail bin Iyad Al-Khurasani. Bayangkan, dari maling perampok jadi seorang Syekhul Islam. Menafsirkan ayat ini, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala", ay akhlasuhu wa aswabuhu. Artinya Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik, siapa yang paling benar amalannya. Apa maksudnya? Fudail mengatakan yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan amalan yang paling benar. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yaqbal. Bahwa sebuah amalan jika dilaksanakan dengan ikhlas-ikhlasnya, akan tapi lam yakun shawaban, akan tapi tidak dilakukan dengan cara yang benar. Jadi contoh tadi, orang lagi hamil dia nikahin, ikhlas. Tapi kalau nggak benar, lam yaqbal, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Wa innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yaqbal. Dan jika sebuah amalan jika dilakukan dengan shawab, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, akan tetapi tidak dengan ikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya. Hatta yakunu shawaban wa khalisan, sampai amalan tersebut menjadi shawab, jadi benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan menjadi khalis, jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian Fudail membaca akhir dari surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf bunyinya gimana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang masyaallah. Di sini aja deh. Kenapa pegel banget deh. Baik. Apa namanya? Mengacaukan pasien-pasien. Karena ternyata anak kuliah dengan anak SMA nggak jauh beda. Karena kalau anak ngajar di aliyah di SMA kayak gitu, ada yang pijet-pijetan lah, ada ya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Baik, sampai mana tadi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka dia harus beramal amalan yang saleh. Amalan yang saleh gimana artinya? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Dia pertama. Arti penting dari ikhlas disebut oleh mu'alif di sini adalah wal ikhlasu syartu li qabulil amal salih. Ikhlas adalah syarat diterima sebuah amal. Termasuk dari tazkiyatun nufus. Seseorang mensucikan jiwanya, itu sebuah ibadah bukan?
ibadah. Ketika seseorang mensucikan jiwanya adalah sebuah ibadah yang kuat. Termasuk seseorang menjalani tahap-tahap dalam mensucikan jiwanya. Seorang ketika mensucikan jiwanya dia harus melalui beberapa tahap. Kita akan membahasnya. Seseorang mempelajari ilmu bagaimana mensucikan jiwa adalah sebuah ibadah. Dan sebelum kita melangkah jauh dalam pembahasan tazkiyatun nufus, maka tanamkanlah ikhlas ini dalam diri kita. Kita belajar tazkiyatun nufus bukan sekedar thaqafah, bukan sekedar ilmu pengetahuan. Bahwa saya tahu bahwa hati itu ada 3 macam. Saya tahu bahwa yang namanya hati harus disucikan. Saya tahu yang namanya hati, cara mensucikannya gini dan gini. Tazkiyatun nufus bukan thaqafah, bukan ilmu pengetahuan. Tapi tazkiyatun nufus adalah sebuah ibadah yang harus kita terapkan, yang harus kita praktekkan, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Barang siapa yang ikhlas mempelajari tazkiyatun nufus ini, karena kita belajar tazkiyatun nufus, oleh sebab itu anak kaitkan dengan tazkiyatun nufus. Barang siapa yang ikhlas mempelajari tazkiyatun nufus ini, maka kalian juga harus berpikir bagaimana menerapkan ilmu yang kalian peroleh tersebut supaya ilmu ini tidak menjadi hujah bagi diri kalian nanti. Karena ikhlas adalah yang pertama syarat diterima sebuah amalan. Di sini kemudian muallif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Dan tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-d-din, mengikhlaskan agama ini hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, arti penting dari ikhlas adalah bahwa perasaan ikhlas ya ikhwah bisa memperbaiki hati kita. Di sini muallif menyebutkan banyak dalil dari Quran dan dari Sunnah. Ana yang akan membacanya dalilnya satu dua dalil saja. Sisanya bisa kalian baca sendiri, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab arti penting ikhlas yang kedua adalah sesungguhnya ketika seseorang mengikhlaskan dirinya, mengikhlaskan niatnya pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hal tersebut bisa memperbaiki hatinya. Baik tidaknya hati kita tergantung bagaimana kita menjaga keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bersih tidaknya hati kita tergantung dari bagaimana kita menjaga perasaan ikhlas dalam diri kita. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Bahwa perasaan ikhlas menyebabkan seseorang menjadi bersih hatinya. Dan tidak ada perasaan kedengkian orang lain pada dirinya. Hati yang menjadi bersih, seorang menghilangkan kedengkian, sehingga ketika hatinya menjadi bersih, orang lain akan kemudian ketika seorang sungguhnya yang namanya ikhlas itu ada akarnya. Perbuatan kita ada akarnya. Baik, kita melakukan perbuatan baik itu ada akarnya, ada efeknya, ada dampaknya. Pasti. Kita melakukan perbuatan jelek, besar atau kecil, banyak atau dikit, pasti ada akarnya, ada efeknya. Termasuk dari ikhlas. Ketika kita berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu ada akarnya, ada efeknya. Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan pada makhluk-makhluknya untuk berbuat baik pada orang-orang berbuat ikhlas. Bagi contohnya, kita bisa mencontohkan adalah banyak sekali contohnya. Sebagai contohnya adalah bagaimana kemudian kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana juga kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bagaimana kitab Al-Muwatta
yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullah taala. Bagaimana dengan kitab Muwatta Imam Malik? Padahal ketika sebelum Imam Malik menulis kitab Muwatta, ada banyak kitab yang bernama Muwatta yang tersebar di kalangan umat. Akan tapi kenapa kitab Imam Malik yang ditulis mutaakhir, yang ditulis setelah ditulisnya sekian banyak kitab Muwatta yang diterima oleh banyak masyarakat? Di situ banyak kitab-kitab hadis. Akan tetapi kenapa kitab hadisnya Imam Nawawi, kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin banyak diterima oleh masyarakat? Kuncinya cuma satu, ikhlas. Ikhlas. Bahwa sebuah amal yang ikhlas, walaupun sedikit, kan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya amalan tersebut jadi amalan yang sifatnya abadi. Masyarakat akan mudah untuk menerima perbuatannya. Jadi jangan pernah menganggap enteng yang namanya ikhlas. Kita berbuat sesuatu yang kecil dalam masyarakat. Kita hidup di dalam masyarakat dan kita dituntut mempunyai peran dalam masyarakat. Jika kita memberikan sebuah peran kita dalam masyarakat, memberikan sebuah andil dalam masyarakat, walaupun sedikit, tapi ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada orang banyak, kepada banyak orang untuk bisa menerima apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian utarakan, walaupun pada hakikatnya yang kalian utarakan adalah sesuatu yang kecil. Akan tapi jika tidak ikhlas, walaupun diutarakan adalah sesuatu yang besar, maka masyarakat Allah Subhanahu wa taala juga mengilhamkan pada makhluk yang lainnya, pada manusia, bahwa seorang tersebut bukanlah seorang yang ikhlas. Jadi yang ikhlas ada asarnya, ada efeknya. Dan dengan ikhlas maka seseorang bisa memperbaiki hatinya dan mensucikan hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah arti pentingnya ikhlas adalah bahwa ikhlas adalah sebab bagi seseorang untuk berlepas diri dari godaan syaitan. Kata mu'arif, وَلَا يَتَخَلَّصُ الْعَبْدُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ. Dan tidaklah seseorang bisa berlepas diri dari godaan syaitan, berlepas diri dari jeratan syaitan, kecuali dengan mengikhlaskan amal perbuatan dia. Kemudian mu'alif menyebutkan sebuah ayat, illa ibadaka minhumul muhlasin. Itu ayat ini adalah sebuah hikayah yang Allah sebutkan, yang merupakan perkataan dari iblis laknatullah alaih. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka iblis meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan waktunya, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat nanti, dengan tujuan supaya bisa menggoda anak manusia, supaya bisa menggoda Bani Adam. Dan iblis mengatakan bahwa iblis akan menggoda Bani Adam kecuali satu golongan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang bersikap ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mu'alif juga menyebutkan sebuah perkataan, man salima lahu min umurihi lahdatun wahidatun khalisatun liwajhillah najah. Barang siapa yang salima lahu min umurihi lahdatun wahidah, barang siapa yang dia bisa berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lahdatun wahidah, walaupun sesaat saja dalam hidupnya, maka dia akan selamat, najah. Itu menunjukkan bahwa ikhlas adalah sesuatu yang sangat sulit, ya ikhwah. Oleh sebab itu kita harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh menanamkan perasaan ikhlas dalam diri kita, bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar selalu kita bisa mengikhlaskan amal ibadah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah
Yang kedua, ahamiyatul ikhlas. Bagaimana seseorang mengikhlaskan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Arti pentingnya. Yang kedua adalah ilajul ikhlas atau resep dari ikhlas. Bagaimana cara kita mengikhlaskan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala? Ada resep-resepnya. Resep yang pertama disebut oleh muallif adalah kasru khututin nafs. Kita memecahkan, kita menghilangkan kesenangan dalam jiwa kita, menghilangkan kesenangan dalam hawa nafsu kita. Karena pada hakikatnya hawa nafsu kita menyukai sesuatu yang nikmat. Sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hufatin nar bil makarih. Afwan. Hufatin nar bil Hufatul jannati bil makarih. Sungguhnya surga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Wa hufatin nar bi apa ya, ikhwan? Syahwat. Hufatil jannati bil makarih wa hufatil jannati bi jannah bi syahwat. Sesungguhnya surga ya Allah dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Berbeda dengan neraka. Neraka dikelilingi dan dihiasi dengan sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Oleh sebab itu resep yang pertama agar kita bisa ikhlas adalah kita memecahkan kesenangan kita, menghilangkan kesenangan kita kepada sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Contohnya apa? Jiwa kita menyukai untuk disanjung dan dipuji oleh orang lain. Ya tidak? Jiwa kita menyukai agar amalan-amalan kita dilihat orang-orang lain. Mau nggak mau harus diakui. Jiwa kita suka untuk agar diri kita merasa lebih dari orang lain. Dan itulah tabiatun nafs, kecenderungan jiwa. Dan resep yang paling penting agar kita bisa ikhlas adalah kita harus membuang jauh-jauh kesenangan jiwa kita. Orang ikhlas itu pahit. Orang ikhlas itu susah. Kalau orang sedekah ikhlas kira-kira ada yang puji enggak kira-kira? Enggak. Orang sedekah ikhlas sembunyi sedekahnya. Dan kalau ketika ada orang yang memuji kita, kira-kira sebagian dari kita merasa doyik tidak? Mungkin terasa doyik. Tapi berbeda jika seseorang nyumbang misalnya karena dilihat orang lain, misalnya Bapak Fulan menyumbang sekian juta untuk masjid ini dan itu. Kira-kira jiwa ini merasa senang enggak? Senang. Oleh sebab itu resep dari ikhlas yang pertama adalah membuang jauh-jauh sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Yang pertama. Yang kedua adalah waqar'u tama'i 'anid dunya. Dan kita membuang jauh-jauh ketamakan terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia. Banyak mungkin saudara-saudara kita, banyak mungkin kemudian umat manusia di negeri sana atau negeri antah beratah sana atau negeri Pringgondani dan sebagainya. Ya misalnya kalau contohkan seperti haji tadi, naik haji. Kenapa naik haji? Mungkin karena setelah musim haji ada pilkada. Ada setelah musim haji ada pemilihan anggota DPRD. Dan rasanya kurang seret kalau jadi calon gubernur, calon bupati, calon anggota DPR gak ada gelar hajinya. Oleh sebab itu saya haji dulu. Kenapa pada hakikatnya dia haji kemudian dengan tidak mengikhlaskan niatnya? Karena ada ketamakan dalam dunia. Jadi buang jauhlah ketamakan terhadap dunia. Maka dengan itu kita akan mudah untuk mendapatkan keikhlasan dalam jiwa kita.
Kemudian itu sebab kedua. Yang sebab ketiga adalah resep dari ikhlas adalah wa tajarrudu lil akhirah. Dan seseorang menjadikan amalannya itu hanya untuk akhirat saja. Betul bahwa kita hidup di dunia ya Allah, betul. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Betul bahwa Allah berfirman wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan raihlah apa yang kau inginkan dari kehidupan akhiratmu. Akan tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan pernah engkau melupakan bagianmu di dunia ini. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, bukan di akhirat. Betul. Akan tetapi kita harus menjadikan bahwa sebagian besar atau yang ghalib dari niat kita adalah untuk akhirat. Misalnya kalian kuliah, misalnya. Kalian kuliah bisa dimaknai dengan dua sisi. Sisi akhirat dan sisi dunia. Atau sisi dunia dan akhirat secara bersama-sama. Yang pertama sisi dunia saja. Ada orang kuliah ingin mendapatkan dunia saja, mungkin enggak? Mungkin. Saya kuliah di fakultas kedokteran. Saya kuliah di fakultas teknik. Supaya apa? Supaya setelah selesai kuliah saya dapat kerja yang enak, bisa beli ini, itu dan ini misalnya. Itu kan untuk mendapatkan dunia, ada. Tetapi kita bisa memaknai dengan sebuah pemaknaan yang lebih luas. Saya kuliah misalnya di fakultas kedokteran. Supaya apa? Supaya ketika saya lulus nanti saya jadi dokter. Bukan saja dunia saya dapatkan, akan tetapi dengan ilmu yang saya dapatkan, saya bisa berdakwah di jalan Allah lewat jalan pengobatan. Misalnya, karena kaum Nasrani di luar sana menjadikan wasilah pengobatan atau jalan pengobatan sebagai jalan dakwah mereka. Oleh sebab itu saya ingin menginginkan ketika lulus nanti saya ingin berdakwah lewat jalan ini, mengobati fakir miskin, mengobati orang-orang yang membutuhkan, dan sekalian berdakwah pada mereka. Berdakwah dengan gratis misalnya mengobati, memberikan pengobatan gratis, sekalian berdakwah pada mereka. Itu bisa dimaknai dunia dan di akhirat. Dan itulah salah satu kunci untuk mendapatkan sebuah keikhlasan. Jadi tidak semerta-merta amalan kita untuk dunia saja. Akan tapi kita gandengkan dengan niat untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Dan itulah 3 resep yang disebut oleh muallif untuk mendapatkan sebuah keikhlasan. Kemudian masalah yang terakhir yang akan kita bahas adalah sebab-sebab dampak bagi orang-orang yang tidak memperhatikan masalah ini, masalah ikhlas. Banyak di antara kita yang sibuk dengan rutinitas keseharian sehingga tidak sempat berkaca pada keadaan hati kita. Banyak di antara kita yang sibuk dengan rutinitas hari-hari kita sehingga tidak sempat kemudian untuk melihat keadaan jiwa kita, bercermin atas apa yang ada dalam jiwa kita. Artinya apa? Ada penyakit ghaflah. Kita lalai terhadap diri kita. Kita lalai terhadap jiwa kita. Sehingga ternyata amal perbuatan kita telah jauh dengan apa yang dikatakan dengan kalimat ikhlas. Perbuatan kita telah campur dengan kesyirikan, dengan riya, dengan sum'ah dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hal tersebut ketika Allah Subhanahu bersabda dalam firman-Nya, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu." Kata Allah, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Dan telah nampak jelas bagi mereka malam yakunu yahtasibun, telah nampak jelas bagi mereka atas apa-apa yang sebelumnya tidak mereka perkirakan. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan telah jelas atas apa yang telah mereka perbuat, bahwa ternyata perbuatan mereka telah jauh dari amal yang namanya ikhlas.
Perbuatan mereka telah tercampur dengan riya dan kesyirikan. Kenapa? Karena ghaflah. Mereka lalai. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Apakah aku akan sebutkan kepada kalian, aku jelaskan kepada kalian bi akhsarina a'mala, dengan amalan yang merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang kemudian dhalla sa'yuhum, yang tersesat jalannya fi hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat yang baik, telah berbuat amalan yang ihsan, amalan yang kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak pada hakikatnya. Kenapa? Karena mereka ghaflah untuk melihat jiwa mereka. Mereka ghaflah untuk melihat hati mereka, dan mereka ghaflah untuk memperbaiki jiwa mereka. Dan itu adalah beberapa masalah dari yang disebut oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas ba'du athari 'ala al-ikhlas, beberapa perkataan dari para ulama mengenai ikhlas, dan kita akan masuk ke hakikatun niyah dalam masalah niat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang bercabang. Karena ingat, pertanyaan ada tiga poin. Akan tapi pada kita 4 pertanyaan. Qadarullah kertasnya ketinggalan di buku yang satu lagi. Karena baru ingat ketika di ini. Oh ya, kemarin ada pertanyaan janjiana. Allah musta'an. Insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan sebelumnya. Setelah kita mengupayakan dengan maksimal untuk ikhlas dalam amalan yang kita kerjakan, kemudian datang pujian-pujian dari kalangan manusia, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita ikhlas. Katanya penanya ini, kita ikhlas nih. Akan tapi setelah kita beramal, kita dipuji, maka sungguhnya hal tersebut tidak ada efeknya sama sekali. Jangan pernah takut, tidak ada efeknya. Jadi sesungguhnya sebuah riya, ya ikhwah, yang masuk ke dalam sebuah amalan, yang merusak keikhlasan sebuah amalan, ada 3 macam. Yang pertama, riya yang masuk sebelum kita beramal. Yang kedua, riya yang masuk di tengah-tengah ketika kita sedang beramal. Yang ketiga, riya yang masuk setelah ba'dal amal, setelah selesai dari amalan. Dan hukumnya berbeda. Yang pertama adalah riya sebelum berlangsungnya sebuah amalan. Misalnya kita mau sholat, kita habis wudu di sana, mau masuk masjid, mau sholat, lalu kemudian ketika kita mau sholat, kita tahu bahwa sebelah kita ada calon mertua kita. Nah, calon mertua yang paling pas buat kalian ya. Atau dosen pembimbing kita, supaya dikasih itu aja ya. Gak enak sama yang udah punya mertua, dikira mau punya mertua lagi. Dosen pembimbing kita mau sholat, ada dosen pembimbing kita. Udah, pokoknya mumpung ada dosen pembimbing anak mau sholat tak lama-lamain. Supaya apa? Supaya wah, ini anak ternyata anak yang soleh. Kira-kira gimana sholatnya? Ketika riya tadi masuk sebelum kita beramal, dan kita sudah meniatkan amalan kita untuk riya, tertolak secara mutlak hukumnya. Yang kedua, jika riya masuk di tengah-tengah amalan. Contohnya seperti yang Anda contohkan tadi. Ada orang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid.
Rakaat pertama Masya Allah ikhlas, karena dia sendirian di masjid. Saking ikhlasnya sholatnya cepat banget. Rakaat pertama cuma semenit. Begitu selesai dari sujud, masuk ke rakaat kedua, dia mendapati bahwa dosen pembimbingnya ada di sebelahnya. Dia panjangin sholatnya. Yang tadi rakaat pertama tadi cuma semenit, rakaat kedua dia bikin 5 menit. Kira-kira rianya masuk di tengah-tengah amalan tidak? Iya, di sini. Di sini hukumnya gimana? Tafsil. Artinya apa? Jika dia berusaha untuk menghilangkan ria tadi, maka sesungguhnya dia diterima amalannya. Akan tetapi jika dia membiarkan ria tadi sampai berakhirnya ibadah tadi, dia membiarkan ria sampai berakhirnya sholatnya dia, maka dia amalan sholatnya tadi tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita bisa membagi ibadah menjadi dua ya ikhwah. Ibadah yang sifatnya muttasil dan munfasil. Ibadah yang sifatnya muttasil saling terkait satu sama lain, dan ibadah yang sifatnya munfasil yang terpisah. Contoh ibadah yang muttasil gimana, yang terkait satu sama lain? Contoh orang sholat. Orang sholat antara rakaat 1 dan kedua terpisah atau tersambung? Tersambung, tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Allah akan menerima sebuah sholat yang rakaat pertama diterima, rakaat kedua gak diterima, gak mungkin. Itu sifatnya munfasil. Muttasil saling tersambung. Dan jika dia masuk ke dalam ibadah yang sifatnya muttasil tadi, contohnya sholat jika diterima akan diterima semua, jika diterima tidak diterima semua. Maka hukumnya adalah jika dia berusaha untuk menghilangkan ria tadi, maka ibadah diterima. Tapi jika dia tidak berusaha menghilangkan ria tadi dan membiarkan rianya tadi berkembang, maka ibadahnya tidak akan diterima. Itu yang muttasil. Tapi kalau ibadah yang sifatnya munfasil, contoh munfasil apa contohnya? Contohnya sedekah, zakat. Misalnya gini, ana zakat habis waktu. Nyelesain satu soal. Ada orang sedekah 500 perak. Di masjid ini ada apa namanya? Tadi ada pengemis. Enggak kelihatan? Tadi ada pengemis, misalnya. Kalian nyumbangin 500 perak. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalian udah nyumbangin udah ngasih 500 perak, kemudian tadi seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, kemudian dosen kalian datang, pembimbing kalian. Langsung kalian keluarkan 10.000. Gimana kira-kira? Ibadah ini sifatnya gimana? Muttasil atau munfasil? Munfasil, terpisah. Artinya apa? Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah yang pertama, ya tidak? Ikhlas. Dan Allah tidak menerima sedekah yang kedua. Itu jika ria masuk di pertengahan ibadah. Kasus ketiga adalah jika ria datang setelah berakhirnya ibadah. Misalnya ada orang sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat selesai, assalamualaikum. Kemudian atau misalnya orang sholat menjadi imam, ikhlas menjadi imam. Ketika sholat selesai menjadi imam, kemudian datang orang memuji dia, masya Allah, bacaan kamu bagus banget, misalnya. Lalu dalam dirinya muncul perasaan ujub, perasaan ria. Kira-kira sholat dia tadi diterima tidak? Gak ada efeknya. Gak ada efek, artinya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Datangnya ria datang setelah berakhirnya ibadah. Jadi masuknya ria dalam ibadah kita bisa bagi secara umum menjadi 3 jenis tadi. Wallahu taala alam. Dan itu ada pengumuman mungkin bisa disampaikan oleh panitia. Dan insya Allah untuk kajian kita bisa kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya di hari Selasa depan. Insya Allah di tempat yang sama dan di waktu yang sama ba'dal asar.
Mungkin untuk pengumuman bisa disampaikan oleh panitia. Innallaha sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan